Sobat Sehat Tabea. Kembali lagi bersama Ibu Vera di pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Tapi anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Selesai. Anak-anak, di pagi hari ini kita akan belajar pada tema kedua, subtema ketiga, pembelajaran yang pertama. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan melakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, anak-anakku yang hebat-hebat, di pagi hari ini Ibu akan menampilkan video pembelajaran dan anak-anak dapat belajar. Tetap semangat, rajin belajar. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan isi teks bermain di halaman sekolah berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. 3. Menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. 4. Mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Ya anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-teman bermain di sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Ya, mungkin cerita tentang bermain bersama teman di lingkungan sekolah. Bermain saat beristirahat di sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Apakah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Coba kita belajar bersama-sama sebelum membuat kalimat tanya. Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Setiap kalimat tanya memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang kegunaannya berbeda-beda. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? 2. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan nominan, insan, dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu anak-anak. Kata tanya berapa? Kata tanya digunakan untuk menanyakan bilangan yang memiliki jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Contohnya, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berulang tahun? Kapan ayah pulang dari Jakarta? Kata tanya berikut, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Di mana kamu bersekolah? Kata tanya mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, perbuatan. Contohnya anak-anak, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana? Ya, digunakan untuk menanyakan cara, perbuatan. Contohnya, bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Bagaimana cara membuat es krim? Ya, anak-anak, kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh dari gambar ini, Ibu bisa menggunakan beberapa kalimat tanya anak-anak. Yang pertama, apa yang sedang dimakan Benny? Siapa saja yang bermain lompat tali? Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala?
Nah, dari gambar ini anak-anak ada yang bermain air. Kapan mereka bermain bersama? Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, anak-anak, ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh ya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya si Benny. 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo. Di sini ada yang menjawab. Caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Lalu kita bisa mencari dengan pengurangan berulang. Maka 6 dikurangi 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Itu sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Di sini Benny menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 kurang 3. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sub 1 dan sub 2 kita sudah belajar perkalian. Nah, di sub 3 kita belajar pembagian. Kalau perkalian merupakan penjumlahan berulang. Kalau pembagian adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi nanti akan belajar tentang pembagian anak-anak. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Benny, Edo, jawab si Mei. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini anak-anak. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak ... butir. Berarti 9 butir kelereng dibagi kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 bagi 3. Nah, 9 bagi 3 kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Ya, 9 kurang 3, 6. 6 kurang 3, 3. Belum mendapat hasil 0. Maka kita kembali mengurangi 3 kurang 3, 0. Kalau kita hitung ada berapa kali pengurangan di sini. Ya, ada 3. Maka kita bisa menuliskan seperti ini. 9 bagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 kurang 3 kurang 3. Karena ada pengurangan sebanyak 3 kali dan hasil akhirnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali anak-anak, maka 9 bagi 3 bukan hasilnya 0. Karena pengurangannya 3 kali. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. 2. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagi kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak mendapatkan berapa jeruk? Nah, kita cari bentuk pembagiannya.
10 bagi 2. Kita cari dalam bentuk pengurangan berulang anak-anak. 10 kurang 2, 8, belum ada angka 0. 8 kurang 2, 6. Belum juga ya anak-anak. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. 2 dikurangi 2, hasil akhirnya angka 0. Kita tulis bentuk pengurangannya. 10 bagi 2. 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 dikurangi 2. 0. Karena terdapat pengurangan 5 kali, maka 10 bagi 2 hasilnya 5 anak-anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Kita mau cari tahu tentang pengurangan berulang dari bilangan di bawah ini anak-anak. Yang pertama, 4 bagi 2. 4 dikurangi 2 dikurangi 2, 0. Hasil 4 bagi 2 bukan 0, tetapi kita melihat ada berapa kali. Ya, ada 2 kali. Maka 4 bagi 2 hasilnya 2. 8 bagi 4. Sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 4, 0. Pengurangannya ada 2 kali, maka 8 bagi 4 adalah 2. 9 bagi 3. Sama dengan 9 kurang 3 kurang 3 kurang 3, 0. Pengurangannya ada berapa kali? Ya, ada 3 kali, maka 9 bagi 3 sama dengan 3. Ya anak-anak, apa itu gambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Contoh di sini ada gambar buku yang terbuka. Alat apa saja yang digunakan? Ya, buku, gambar, pensil warna, penggaris, karet penghapus. Ya, kegunaannya. Pertama, buku gambar, tempat untuk membuat gambar imajinatif. 2, pensil untuk membuat pola gambar imajinatif. Pensil warna untuk mewarnai gambar imajinatif. Penggaris, menggaris pinggir buku, gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Karet penghapus untuk menghapus pola yang salah. Nah, anak-anak, itu tadi alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Demikianlah anak-anak proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu guru berharap anak-anak tetap semangat, rajin belajar, tetap menjaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap berdoa agar Tuhan menjaga katong semua. Tabia.